Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pesan ibu kepada putrinya ketika hendak menikah. Amr bin Hujur, Raja Kandah, meminang Ummu Iyas binti Auf bin Muslim Asy-Syaibani. Ketika pernikahannya sudah dekat, maka ibunya Umamah binti Al-Harith berduaan dengannya, lalu berpesan kepadanya dengan suatu pesan yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kewajiban terhadap suaminya, yang layak dijadikan sebagai undang-undang bagi semua kaum wanita. Ia mengatakan, "Wahai putriku, sesungguhnya engkau meninggalkan suasana yang darinya engkau keluar. Engkau tinggalkan kehidupan di mana engkau tumbuh besar, menuju sangkar yang belum engkau kenal dan teman yang belum engkau ketahui. Lalu dengan kekuasaannya ia menjadi pengawas atasmu. Maka jadilah, tanda kutip, sahaya baginya. Niscaya ia menjadi, tanda kutip, sahaya bagimu. Peliharalah 10 perkara untuknya, niscaya ia menjadi simpanan bagimu." Sebelum kita baca 10 perkara itu, garis bawahi kalimat ini, terutama bagi akhwat ini. Ya. Apa kata ibu ini kepada anak perempuannya? Kamu akan menuju, kamu keluar dari sangkar. Kalau kamu burung, kamu keluar dari sangkar, dipindahin ke sangkar baru. Kamu nggak tahu siapa, apa itu sangkar itu, bagaimana yang memiliki sangkar itu, seperti apa muamalahnya. Maka wasiatnya yang penting sini, jadilah kamu, tanda kutip, sahaya, seperti pelayan, ya, kepada pasangan. Subhanallah, tidak ada istri yang muamalahnya santun, baik, mau makan apa, mau minum apa yang bisa saya bantu, selalu santun, kecuali respon suaminya sama. Tidak ada istri yang intonasi suaranya tinggi, kecuali responnya sama. Kita lempar bola pelan ke dinding, baliknya juga pelan. Lempar dengan keras, baliknya keras. Kita menepuk orang dengan santun, dia akan balik dan balas dengan santun. Ada apa? Kita menepuk dengan keras, maka yang keluar intonasi keras. Paham nggak? Nah itu penting. Dan subhanallah, semua laki-laki awal menikah pasti lembut sekali. Loh, bukan, sebentar, ini betul. Dan dia akan terus bertahan dengan kelembutannya kalau istrinya nggak mengubah polanya. Artinya gini, kebanyakan suami jadi kasar karena istrinya mengubahnya. Di awal pernikahan memang dia sudah siap untuk menjadi penaung, pelindung, yang memberi kasih sayang. Istrinya yang rusak itu. Dengan kecemburuan buta, dengan kasar, banyak tuntutan, mencela. Jadi masalah buat dia ini. Kata kuncinya di situ sebenarnya. Awalnya di situ. Jadi untuk meraih hati suami laki-laki itu memang perempuan itu melayani. Bukan dia dilayani. Banyak kasus rumah tangga teman-teman sekalian saya hadapi sendiri. Artinya saya lihat dan saya coba pecahkan. Suami sudah pulang capek kerja. Pulang di rumah, pertama sekali dulu sama istrinya, nggak ada waktu buat saya. Ayo kita keluar. Tuntutan, belum ada minuman. Belum berikan kesempatan, belum siapin handuk untuk mandi. Belum apalah, mewangi-wangin ruangan. Masih ada masuk rumah berantakan, mainan anak-anak sana sini. Bajunya juga kotor. Entah alisnya bentuknya seperti apa, Allahu a'lam. Ya. Model aneh-aneh. Suami sudah sumpah keluar, masuk lagi rumah sumpah. Kadang-kadang suami seperti ini, kata kuncinya, dia sebelum pulang dia mampir dulu ke temannya. Yang rumahnya rapi, yang rumahnya enak, ngobrol. Berharap dia pulang, istrinya sudah tidur. Saya, nanti jam 11 baru pulang. Sudah tidur, lihat, alhamdulillah dia tidur. Tidak apa-apa dia, saya makan sendiri. Kenapa? Kalau tidak luar biasa. Mulutnya mengalahkan gasnya. Kompor. Luar biasa. Semprotan salah, ini tuntutan. Khadijah radhiyallahu anha, luar biasa ummul mukminin. Dalam kisah yang dikatakan tentang sifat beliau, tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW, tidak pernah berbicara dengan Nabi SAW kecuali ditanya. Diam dulu, sebelahnya Nabi diam selalu. Nabi SAW tanya, ada ini, ada apa, mau kemana, baru dijawab. Dia tidak tanya apa-apa. Sampai saking pekahnya dan inginnya dia berbakti sama suaminya, dia bisa tahu kapan Rasulullah SAW lapar, kapan haus, ya, apa yang Nabi butuhkan, dia sudah bisa tahu.
Di antara hadis Bukhari yang masyhur, banyak orang tidak fahami hadis itu. Pas Nabi SAW masuk rumah, Khadijah lihat. Khadijah tahu, dengan feeling dia, kalau Nabi SAW lagi butuh makanan, dia mengatakan, suamiku, izinkan saya ke belakang sebentar. Kata Nabi SAW, baiklah. Semua santun ini, rumahnya rumah tangga Nabi SAW tidak pernah ada teriakan, tidak pernah ada intonasi tinggi, tidak pernah ada hardikan. Semuanya tatah dengan rapi sekali. Maka Jibril datang, lalu berkata, hai Muhammad, ini Khadijah sedang ke dapur menyiapkan makanan favoritmu. Dia sekarang ini keluar untuk layani kamu ini. Gara-gara itu, sampaikan salamnya Allah kepadanya. Begitu hadis Bukhari. Dan salamnya Allah lah ini. Dan sampaikan salamku, Jibril mengatakan kepadanya. Jibril pun kirim salam. Dan kalau dia datang sebentar ke sini, bilang sama dia, Allah menyiapkan, karena perbuatannya ini, istana di surga dari intan yang berongga. Tidak ada suara keributan. Coba ya. Kenapa begitu? Santunnya. Makanya syaitan ngacoin rumah tangga dengan itu. Kasar, caci maki, teriak-teriak. Apa enaknya rumah tangga kalau begitu teman-teman sekalian? Bicara yang baik, bicara yang santun, kan gitu. Saling kasih sayang, panggilan baik, jangan menghina. Itu kan baik. Itu diajarkan kalau dalam agama. Anak-anak yang suka teriak-teriak teman-teman sekalian, pastikan orang tuanya juga suka teriak-teriak. Kalau orang tuanya santun, baik, anak itu pasti kita lihat santun. Itu kan simbol dari rumah. Orang bisa tahu. Seperti itulah kurang lebih. Maka harusnya begitu teman-teman sekalian. Ini ibadah. Rumah tangga saya sudah bilang dari awal bahasan kita. Rumah tangga ibadah. Bahtera, sebuah kapal namanya rumah tangga. Ini ibadah. Kalau kita naik di atasnya, kita sedang beribadah. Dan kata para ulama, rumah tangga adalah bahtera ibadah yang paling besar pahalanya. Cuma buat baik, senyum, ramah sama pasangan, penuhi kewajiban, dapat pahala. Masuk surga. Gampang sekali. Sampai ada ceramah saya di YouTube itu judulnya Jalan Tol Menuju ke Surga. Masalah rumah tangga. Udah nggak ada rambu-rambu lalu lintasnya itu. Tinggal jalan saja. Suami pulang, santun. Ada kebutuhan apa? Ada apa? Pecahin masalah istri. Istri juga begitu. Baik. Butuh ini, butuh itu, dipenuhi. Selesai. Semuanya dengan baik, semuanya dengan nyaman. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Selesai sekali. Mudah. Mudah nggak? Nah, mudah. Jadi hati-hati, syaitan menggoda ini teman-teman sekalian. Mau merusak. Dan ingat selalu hadis Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan. Dan dia ingin menyaingi Allah. Tapi dia tidak akan pernah menyaingi. Karena arsy-Nya Allah di atas air. Gitu kan? Dikatakan dalam Al-Quran, wa kana arsyu 'alal ma', dan singgasananya Allah di atas air. Dan iblis tidak akan pernah menyaingi Allah. Setiap hari anak cucunya melaporkan, saya baru buat orang mabuk, saya baru buat orang berkelahi, saya baru buat orang... Sama iblis dianggap biasa. Itu pekerjaan biasa. Ada nanti yang mengatakan, saya baru ceraikan suami istri. Baru iblis berhentiin tugas, didudukin di sebelah singgasananya. Ini hebat nih. Ceraian suami istri itu dia. Itu target tuh. Karena orang kalau cerai suami istri teman-teman, pikirannya galau. Anak-anak terbengkalai. Statusnya jadi buruk. Ya. Tentu tidak selamanya janda duda buruk, tapi langsung orang menilai kayak nomor 2 ya, di masyarakat. Janda, enggak duda, orang pertanyaan pertama kok bisa janda, kok bisa duda, orang jadi tanda tanya. Gitu. Walaupun belum tentu dia buruk ya, tapi subhanallah itu sudah datang dengan sendirinya. Makanya tidak perlu ada status itu kan, seperti itulah.